Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivalno Putra Mulia. Saya mahasiswa dari Sistem Informasi di Universitas Pamulang. Nah, di video kali ini saya akan membuat suatu proyek pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat di aplikasi Microsoft Project. Proyek ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola dan menerima laporan masyarakat yang lebih efisien. Nah, langkah pertama kita masuk ke Microsoft Project-nya. Di sini saya memakai Microsoft Project 2021. Nah, seperti inilah tampilan Microsoft Project 2021. Nah, di sini ada beberapa kolom di Microsoft-nya ya. Di sini ada task mode, task name, duration, start, finish, predecessor, resource name. Nah, di sini ada task mode. Task mode ini kita mengelola tugas-tugasnya secara manual atau otomatis. Nah, di sini ada task name. Task name ini nama-nama tugas dari proyek yang kita bikin. Di sini ada duration. Duration seberapa lama kita membuat tugas salah satu tugas proyek ini. Nah, di sini ada start sama finish. Start kapan kita mulai projectnya. Di sini ada finish kapan berakhirnya suatu tugas proyeknya. Di sini ada predecessor. Predecessor ini adalah hubungan antara test name dengan test name lainnya. Di sini ada resource name. Resource name adalah berisi orang atau pekerja. Nah, di sini saya akan mengisi task name-nya. Task name-nya ini saya sudah membuat sebelum saya menjelaskan video ini. Jadi saya copy paste aja. Nah, di sini ada judul, subjudul. Jadi judulnya kita bikin indent test. Kita blok yang lainnya dulu. Kita indent test. Nah, di sini udah bold. Di sini kita subjudulnya kita bikin bold juga. Caranya sama. Kita indent test. Nah, selanjutnya kita tambahin yang lainnya. Di sini saya akan membuat 100 tas ya. 100 100 lebih. Kita indentaskan yang analisis kebutuhan karena dia subjudul. Kita geser biar sama yang di atas. Nah, selanjutnya kita masukin dulu ya task mode-nya.
masukin semua. Nah, di sini task name-nya udah jadi ya. Nah, di sini kita akan mengisi duration, start finish, sama predecessor, habis itu resource name. Nah, di sini duration-nya kita bikin yang ini, task mode-nya kita bikin otomatis. Di sini udah otomatis schedule. Nah, selanjutnya ada subjudulnya inisiasi proyek. Di sini kita isi dari subjudulnya. Nama-nama tugasnya ada identifikasi kebutuhan awal proyek. Di sini durasinya kita bikin 1 hari aja. 1 hari. Penentuan ruang lingkup proyek kita bikin 1 hari juga. Selanjutnya ada pembentukan tim proyek kita bikin 1. Penyusunan dokumen inisiasi proyek kita bikin 1 hari juga. Soalnya semuanya bisa dikerjain dalam 1 hari. Jadi persetujuan pemangku kepentingan juga 1 hari. Perencanaan proyek juga 1 hari. Penjadwalan proyek awal juga 1 hari. Penentuan metodologi pengembangan juga bisa 1 hari. Nah, di sini ada perencanaan kebutuhan SDM. Di sini juga bisa 1 hari. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan keras. Di sini kita bikin 3 hari. Nah, di sini ada identifikasi risiko proyek. Kita bikin 1 hari. Nah, di sini ada perencanaan mitigasi risiko. Di sini kita bikin juga 1 hari. Perencanaan komunikasi proyek kita bikin 1 hari juga. Penyusunan rencana anggaran biaya kita bikin 1 hari. Nah, di sini ada review dan validasi rencana proyek kita bikin 1 hari juga. Nah, di sini finalisasi dokumen rencana proyek kita bikin 1 hari juga. Soalnya masih bisa dikerjain dalam 1 hari. Nah, di sini ada buffer time. Nah, buffer time ini adalah tambahan waktu
untuk mengantisipasi suatu keterlambatan atau revisi. Nah, di sini kita bikin 7 hari aja. Nah, di sini kita bikin kapan proyeknya akan dimulai. Ini ada tugasnya. Kita bikin awal mula tugasnya minggu depan. Minggu depan tanggal 24. Kita bikin tanggal 24. Jadi kalau kita ngisinya otomatis di sini finishnya langsung otomatis juga. Jadi kita durasinya 1 hari, jadi tetap tanggal 24 Juni. Jadi kalau misalnya tanggal 24 Juni kita bikin 3 harinya di sini, jadi durasinya jadi finishnya tanggal 27. Nah, selanjutnya kita bikin startnya di sini tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27. Nah, di sini kan Sabtu Minggu kita atur libur ya. Jadi kita lanjut hari Seninnya. Jadi hari Seninnya kita ganti, kita buat tanggal 30. Nah, di sini lanjut bulan Juni tanggal 1. Ini tanggal 2, tanggal 3. Maaf, salah. Tanggal 3. Di sini kita atur tanggal 4. Jangan sampai salah bulannya ya. Tanggal 3, tanggal 4. Nah, di sini kita lanjut hari Seninnya. Jadi tanggal 7. Nah, tanggal sini kan sini durasinya 3 hari, jadi selesainya tanggal 9, jadi kita lanjut tanggal 10. Lanjut tanggal 11, tanggal 14, 15, 16, 17. Nah, di sini kita isi buffer time-nya. Buffer time ini kayak tambahan waktu untuk mengantisipasi kurangnya waktu dalam suatu proyek tersebut. Nah, di sini kita tambah jadi 7 hari, jadi tanggal 18. Nah, di sini kita akan melanjutkan predecessornya. Predecessor ini eh, hubungan antar task. Contohnya kayak gini. Nah, task ini akan dilanjutkan ketika tugas yang di atasnya udah selesai. Jadi kita bikin angka 3. Kalau ini angka 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini bisa 7, di sini 8,
Nah, di sini kita akan ngisi resource name-nya ya. Jadi resource name-nya ini bisa kita bikin di sini biar nanti kita tinggal pilih-pilih aja, nggak usah ngisi manual lagi. Nah, caranya kita ambil resource set. Nah, di sini ada kolom juga, di sini ada resource name, type, type, material, inisial, group, max, standard rate, over, sama cost. Nah, di sini kita bikin resource name-nya yang pertama oh, ada ini ada project manager. Yang pertama ada project manager. Di sini kita nggak usah ngisi, di sini juga, di sini inisialnya kita bikin PM. Di sini ada standarnya kita ambil gaji perharinya. Jadi perharinya kita gaji, misalnya sebulannya ada 20 hari kerja. Jadi misalnya gajinya 20 juta, kita bagi 20 hari jadi satu harinya 1 juta. Nah, over ini 1 juta. Nah, di sini ada overnya kalau kita kayak jam lembur ya. Di sini kalau di sini kita misalnya satu hari kerjanya 8 jam. Jadi 1 juta gaji per hari dibagi 8 jam. Jadi di sini kita bagi 8 jadi berapa? Kita bagi berapa 1 jamnya ya? 125.000. Jadi kalau pekerjanya lembur satu satu malam gaji per jam 125.000 satu harinya. Lanjut yang kedua ada analisis sistem. Di sini kita bikin inisialnya AS. Di sini PM. Nah, di sini kita bikin gaji per harinya itu 500. 500 dibagi 8 jam kerja. 62.500. Selanjutnya ada UI UX. Desainer UI UX X design. Di sini kita bikin UD. Gaji per harinya kita bikin 400. Jadi
Per rate-nya kita bikin 50.000. Nah, selanjutnya ada backend develop, developer. Ini kita bikin inisialnya BD. Sini kita bikin gajinya itu 400 juga harinya. Jadi uang lemburnya 1 jam 50.000 juga. Nah, selanjutnya ada front end developer. Di sini kita isi inisialnya FD. Kita samain gajinya sama backend 400.000 per hari. Di sini juga 50.000. Selanjutnya ada tester ya buat ngetes aplikasinya atau QI engineer. Ini gini ya, bikin T aja. Di sini gajinya kita bikin 200 per hari. Ini kita bagi 8 jam hari kerja, jadi 25.000. Nah, selanjutnya ada technical teknik technical writer. Sini kita gaji 400 juga. Per rate-nya kita bikin 50.000. Selanjutnya ada IT support. Kita samain gajinya 400 saja ya. 400, ini 50.000. Selanjutnya ada admin keuangan. Kita bikin inisialnya AK aja. Sini kita gajinya 500.000. Uang lemburnya kita isi 62.500. 62.000. Nah, segitu aja resource-nya. Di sini kita simpan aja langsung ke tas yang kita bikin tadi. Nah, di sini kita masukin resource name-nya. Di sini ada identitas kebutuhan awal proyek yang dikerjakan oleh analisis sistem sama proyek manajemen. Nah, selanjutnya di sini ada penentuan ruang lingkup proyek. Di sini ada juga analisis sama project management.
Nah, di sini ada tim pembentukan proyek yang ada analisis sama project manager. Di sini ada penyusunan dokumen inisiasi proyek yang dikerjakan oleh analisis sama project manager. Nah, di sini ada persetujuan pemangku kepentingan. Di sini kita bikin project manager. Di sini selanjutnya ada perencanaan proyek, analisis sama project manager. Nah, di sini ada penjadwalan proyek. Di sini kita isi analisis, penentuan metodologi pengembangan. Di sini kita kasih back end sama analisis. Di sini kita akan selanjutnya ada perencanaan kebutuhan SDM yang diisi oleh analisis, back end sama project manager. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak, front end sama back end sama analisis. Selanjutnya ada identifikasi risiko proyek yang diisi oleh project manager dan analisis. Kalau di buffer time kita isi semuanya yang ikut suatu project tadi. Nah, di sini ada beberapa kolom yang belum ditambahin. Yang pertama kita tambahin dulu. Jadi work complete. Udah berapa persen yang komplit dalam suatu proyek tersebut. Nah, selanjutnya ada actual cost, dana pengeluaran selama project. Coba kita bikin 100 dulu. Kita bikin 100 yang udah kita isi berapa. Nah, selama 23 hari di inisiasi proyek, kita mengeluarkan duit 315 juta 200. Nah, di sini kita pakai buffer time ya. Kalau kita tidak pakai, dana kita berkurang. Nah, jadi 186.400. Nah, selanjutnya kita isi durasi sama start finish di proyek lainnya, di tugas proyek lainnya. Nah, di sini kita isi 1 hari, ini 2 hari, wawancara cuma butuh 1 hari, observasi kita bikin 2 hari, 1 hari, 2 hari, 1 hari, 1 hari, 1 hari juga. Review buffer time-nya kita bikin 3 hari aja. Nah, di sini kita lanjutkan start tugasnya. Nah, di sini akhir tugasnya di sini tanggal 19 Juni ya. Jadi kita lanjut aja jadi 21 Juni, 22,
3, 4, tanggal 1. Soalnya tanggal 2 libur. Nah, kita bikin tanggal 2 Agustus. Buffer time-nya kita bikin 3 hari, jadi finishnya tanggal 6 Agustus. Selanjutnya kita tambahkan predecessor-nya. Jadi yang tugas ini akan dikerjakan setelah kalau buffer time-nya dipakai, kita bikin buffer time. Jadi sekarang kita buffer time-nya nggak dipakai, jadi kita langsung 18, 21, 22, 23. Ini ada identifikasi pengguna sistem. Di sini kita masukin analisis sama sini ada pengumpulan data pengguna, analisis, wawancara, analisis. Nah, di sini selanjutnya ada observasi proses manual. Di sini bikin analisis lalu kerja, analisis. Kita bikin analisis. Selanjutnya ada perumusan kebutuhan non fungsional yang dikerjakan juga sama analisis. Pemetaan proses bisnis, analisis. Penyusunan dokumen SRS, analisis. Review dan validasi, analisis. Buffer time-nya kita bikin analisis sama project. Selanjutnya kita bikin subjudul tugas lainnya. Yang pertama ada desain arsitektur sistem. Yang predesesornya 31. Selanjutnya 33, 34. Empat satu, 42. Selanjutnya ada desain arsitektur yang resource-nya kita isi analisis.
Selanjutnya desain database kita isi backend. Selanjutnya ada analisis sama backend. Analisis ada backend. Sini ada perbaikan desain berdasar. Dan persetujuan desain akhir yaitu buffer time-nya kita tambahin sini yang Nah, selanjutnya kita isi predecessor yang pengembangan sistem. Isi tugasnya ada banyak. Yang pertama ada persiapan lingkungan pengembangan. Oh ya, harinya kita lupa ganti ya. Jadi sini kita ganti dulu. Yang pertama ada desain arsitektur satu hari, desain database kita bikin 3 hari, desain menu struktur menu dan navigasi kita bikin 3 hari, kita bikin desain antarmuka kita bikin 7 hari, logika 2 hari, 3 hari, 1 hari, review 1 hari, perbaikan dan masukan kita bikin 1 hari, part-time-nya kita bikin 7 hari. Nah, selanjutnya kita masukkan start dan finish tugasnya. Yang pertama kita lanjutin tugas sebelumnya berakhir dari tanggal 6. Kita lanjut tanggal 7. Nah, selanjutnya kita bikin tanggal 8. Seterusnya gitu. Selanjutnya tanggal 12 Agustus. Buffer time-nya kita bikin 7 hari dimulai dari tanggal 28. Selanjutnya kita isi pengembangan sistem. Isi tugasnya ada persiapan lingkungan pengembangan 1 hari, pengembangan modul login 1 hari, pengembangan modul 1 hari, 1 hari, sistem 3 hari, implementasi 1 hari, 3 error 3 hari, uji cobanya 1 hari, review
kebaikan hasil review 3 hari. Overtime-nya kita bikin 7 hari juga. Nah, selanjutnya kita ganti kapan start sama finishnya juga. Sini kita lanjutin tanggal 5 September. Jadi tanggal 8 September. 9 September. 10 September. 11. 19, 19, 22, 24 ya. 6, kita lanjut Seninnya 29, selanjutnya 30. Kita buat bulan barunya tanggal 1 Oktober. Kita bikin 2, selanjutnya 3, Nah, selanjutnya kita akan mengisi predecessornya. Di 42, 45, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 1, 62, 63, 64,
Nomor di sini kita mengisi predecessornya sesuai nomor sheet yang ini. Jadi nomor tasnya berapa, jadi kita masukin ke sini. Selanjutnya kita mengisi resource name-nya yang di sini. Nah, selanjutnya ada persiapan lingkungan pengembangan. Di sini kita isi resource-nya backend sama frontend. Di sini juga pengembangan modul di sini juga. Di sini juga. Di sini juga backend sama core. Di sini juga. Di sini juga. Di sini backend doang. Backend dan frontend. Nah, di sini API eksternal backend. Di sini backend juga. Di sini backend. 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 Di sini backend juga. Backend. Di sini backend. Pertemnya kita bikin semua yang ikut serta tadi. Nah, selanjutnya kita ganti start sama finish di pengujian sistem. Tugas-tugasnya ada penyusunan rencana pengujian, pembuatan skenario pengujian, uji coba fungsionalitas utama, uji coba keamanan sistem. Nah, di sini kita ganti dulu yang penyusunan rencana pengujian. Nah, di sini kita lanjutin tanggal 30 Oktober jadi tanggal 1 November. Jadi 1 Novembernya hari Sabtu, tanggal 2-nya jadi Minggu, kita lanjut tanggal 3. Selanjutnya tanggal 3 November. Kita ganti harinya dulu. Harinya kita bikin penyusunan 1 hari. Uji coba 1 hari. 1 hari. Dokumentasi hasil jadi 3 hari. Perbaikan bug jadi 3 hari. Binasa pengujian 3 hari. Overtime-nya kita tambah aja 7 hari. Ini kita ganti tanggalnya tanggal 4 November. 5 November.
12. Nah, di sini kita lanjutin predecessornya. Yang dilanjutin 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 60, 1. Di sini kita akan mengisi resource name-nya. Resource name-nya penyusun rencana pengujian yang dikerjakan oleh analisis. Selanjutnya ada pembuatan skenario pengujian yaitu tester, uji coba tester, juga ada tester, dokumentasi hasil pengujian yaitu tester sama selanjutnya ada perbaikan bug backend sama front end. Nah, di sini ada hasil pengujian yaitu tester sama project manager. Cover time-nya analisis, front end. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas lainnya, implementasi dan pelatihan. Di sini ada tugas-tugasnya, penyiapan server produksi, migrasi sistem ke server produksi, dan kita ganti durasinya jadi penyiapannya 1 hari, migrasi ke sistem cukup 2 hari, uji cobanya 3 hari, pembuatannya 3 hari, pelatihan pengguna admin 2 hari, pelatihan pengguna umum 2 hari, pembuatan video tutorial 1 hari, distribusi akun pengguna 3 hari, monitoring implementasi 2 hari, laporan implementasi 3 hari, buffer time-nya 3 hari. Kita lanjut tanggal sebelumnya, tanggal 8 Desember. Jadi kita lanjut ke 9 Desember. 11, 14, 16, 17, 22, 25, 26, 30, kita lanjut tahun baru jadi tanggal 3 Januari, jadi 5 Januari.
5 Januari sampai 7 Januari. Buffernya di tanggal 12 Januari. Nah, di sini kita isi predecessornya yang dilanjutin 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, dan di sini kita isi resource name-nya. Nah, di sini kita lanjutkan resource name-nya, penyiapan resource produksi. Di sini kita isi IT support. Selanjutnya ada migrasi sistem ke server produksi, kita isi backend sama IT support. Selanjutnya ada uji coba akhir sama server, yaitu kita isi tester sama IT support. Pembuatan panduan pengguna, kita isi IT sama technical writer. Jadi pelatihannya sama, kita isi IT sama technical. Kita isi juga IT sama technical. Selanjutnya ada evaluasi video, kita bikin IT sama technical juga. Nah, di sini ada distribusi akun pengguna. Di sini kita bikin admin keuangan sama IT support. Selanjutnya ada monitoring implementasi awal. Di sini kita isi backend sama IT. Nah, selanjutnya laporan implementasi. Di sini kita isi IT support sama project manager. Selanjutnya ada buffer time. Buffer time kita isi yang ikut serta dalam proyek tadi. Project. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tugas ke evaluasi dan pemeliharaan. Nah, di sini ada tugas-tugasnya, kita ganti durasinya. Durasi berapa lama kita mengerjakan tugas. 1 hari cukup. Analisis performa 1 hari cukup. Perbaikan minor bug kita isi 3 hari. Peningkatan fitur minor kita isi 3 hari. Finalisis kita isi 7 hari. Overtime-nya kita tambah 7 hari. Nah, lanjut, kita isi startnya tanggal 15 Januari, 16 Januari, kita lanjut ke 19, lanjut 20, lanjut 22, 23, lanjut 3 Februari. Selanjutnya kita isi predecessornya, yang dimana lanjutin 93, 96, 97, 98, 99, 100. Di sini kita bikin analisis sama backend. Di sini juga analisis sama backend. Di sini analisis. Tingkatkan
analisis, backend, finalisasi, samain semua ya. Cover time-nya analisis sama backend. Nah, selanjutnya kita isi tugas terakhir, dokumentasi proyek. Nah, di sini penyusunan laporan kita bikin 3 hari. Pengguna 3 hari juga. Penyusunan dokumentasi teknik Pemkap kita bikin 7 hari. Review dokumentasi kita bikin 1 hari cukup. Revisi dokumentasi 3 hari. Kita bikin 3 hari. Finalisasi 1 hari. Penyimpanan arsip proyek juga 1 hari. Penyampaian laporan akhir juga 1 hari. Evaluasi akhir manajemen proyek 1 hari. Buffer time-nya kita tambah 3 hari aja. Kita lanjutin tanggal terakhir proyek sebelumnya, tanggal 11. Jadi kita bikin tanggal 12 Februari. Lanjut tanggal 16 Februari. 16 Februari, 17, 19, kita lanjut 19 Februari, 20, kita lanjut tanggal 3 Maret. 3 Maret. Di sini kita lanjut tanggal 4 Maret. Nah, di sini kita lanjut tanggal 7 Maret. Tanggal 9 Maret. Lanjut tanggal 10 Maret. Lanjut tanggal 11 Maret. 11 Maret. Lanjut tanggal 12 Maret. Di buffer time-nya kita bikin di tanggal 13 Maret sampai 16 Maret. Sampai 17. Nah, selanjutnya kita isi predecessornya. Yang pertama 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Nah, di sini kita akan melanjutkan mengisi resource name-nya. Resource name-nya, backend-nya yang pertama ada analisis sama backend. Di sini juga sama. Di sini analisis. Di sini ada review, analisis sama tester. Di sini ada analisis sama backend. Di sini ada analisis. Penyimpanan arsip proyek, analisis. Penyampaian laporan akhir, analisis. Evaluasi akhir oleh manajemen proyek, analisis sama project manager. Nah, selanjutnya ada buffer time yang dimasukin. Nah, setelah project sudah diisi semua, kita lihat berapa hari project dijalankan. Durasi project pengembangan sistem informasi
pengaduan masyarakat durasinya selama 191 hari yang dimulai dari tanggal 24 Juni 2025 dan berakhir tanggal 17 Maret 2026. Nah, di sini kita lihat work complete-nya dijadiin 100, berapa duit habis selama 191 hari. Di sini total biaya yang dikeluarkan untuk membuat pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat sebesar 1.615.200.000 rupiah. Nah, di sini kita bisa melihat reportnya yang ada beberapa. Yang pertama ada dashboard, resource, cost, in progress. Ya, yang pertama ada dashboard. Kita lihat cost overview. Nah, di sini kayak gini tampilan cost overview-nya. Kita lihat report lainnya seperti cost. Kita lihat cost overruns-nya. Nah, di sini kayak gini. Kita lihat report lainnya. Kita bikin resource-nya, gaji pengeluarannya. Oh, ini jumlah jam pengerjaan dalam suatu proyek yang kita bikin. Contohnya project manager. Project manager bekerja selama 400 jam dalam 191 hari yang kita bikin project tadi. Nah, sekian. Nah, kita save dulu. Project pengaduan masyarakat. Nah, sekian presentasi pembuatan proyek saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.